Halo semuanya, di video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada semester 6 jurusan matematika dengan mata kuliah pemodelan matematika. Nah, perkenalkan, nama saya Kristi Genom Veva Martialo dengan NIM 185041335. Nah, dalam pemodelan matematika ini saya mengambil judul yaitu penyebaran virus hepatitis B atau HBV dengan analisis model matematika. Selanjutnya kita masuk dalam abstrak dari penyebaran virus hepatitis B ini, di mana infeksi virus hepatitis B dapat dimodelkan dengan menggunakan model Suspected, Infected, and Recovered (SIR). Persamaan-persamaan pada model merupakan sistem persamaan diferensial non-linear order 1 dengan 3 variabel. Dari model SIR didapat dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik virus. Rasio reproduksi dasar didapat dari dua titik kesetimbangan yang berguna untuk mengukur tingkat penyebaran virus. Untuk menganalisis kestabilan digunakan nilai eigen dari matriks Jacobian dan kriteria Roth-Horowitz. Dari analisis kestabilan diketahui titik kesetimbangan bebas penyakit stabil jika R0 kurang dari 1 dan titik kesetimbangan endemik virus stabil jika R0 itu lebih dari 1. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa hepatitis ini kan adalah penyakit peradangan yang terjadi pada jaringan sel hati. Hepatitis itu sendiri memiliki berbagai jenis. Ada yang hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan hepatitis F. Nah, salah satu jenis hepatitis yang banyak ditemui di dunia yaitu adalah jenis hepatitis yang akan saya bahas, yaitu hepatitis B, di mana lebih dari 2 miliar orang di dunia terinfeksi HBV dengan 5 juta kasus baru per tahunnya. Jumlah penduduk dengan HBV bawaan adalah sekitar 400 juta orang, dengan 75% adalah penduduk Asia. HBV menyebabkan kira-kira 1 juta kematian tiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia, tahun 2010 jumlah kasus terinfeksi HBV mencapai 15 juta orang, dan prevalensi hepatitis B dengan tingkat endemisitas tinggi yaitu sebanyak 1,5 juta orang berpotensi mengidap kanker hati. Nah, dari sini kita akan masuk ke model matematika untuk penyebaran virus hepatitis B. Di sini kita akan memisalkan model SIR pengobatan infeksi HBV, yaitu yang terdiri dari X sebagai populasi yang rentan terinfeksi HBV, Y populasi terinfeksi oleh HBV, dan V populasi yang terbebas dari HBV. Sedangkan untuk parameter yang digunakan dalam model SIR untuk pengobatan infeksi HBV yaitu yang pertama, R itu sebagai laju kelahiran, gamma sebagai laju kematian alami, beta laju individu yang rentan infeksi, A laju kematian individu yang terinfeksi, K laju individu yang terinfeksi, mu laju individu yang bebas penyakit, rho laju pengobatan, epsilon efektivitas terapi dalam menghalangi produksi virus, dan yang terakhir eta efektivitas terapi dalam menghalangi infeksi baru. Selanjutnya kita akan melihat skema dinamika model SIR penyebaran HBV. Nah, ini adalah
contoh skema penyebaran dari Hebbie. Nah, dari skema atau model SI penyebaran Hebbie ini, dia akan membentuk suatu persamaan diferensial nonlinier orde 1, yaitu di mana dx per dt sama dengan r kurang gamma xt kurang 1 kurang theta kali beta pt xt per xt tambah yt sama dengan rho yt. Kemudian dy per dt sama dengan 1 kurang eta kali beta pt xt per xt tambah yt kurang ayt kurang rho yt. Selanjutnya dv per dt sama dengan 1 kurang epsilon kyt kurang mu vt. Ini kita bisa sebut sebagai persamaan 2.1 dengan x kali 0 sama dengan x0 lebih dari 0, y kali 0 sama dengan y0 lebih dari 0, dan v kali 0 sama dengan v0 lebih dari 0 untuk r lebih dari 0, gamma lebih dari 0, beta lebih dari 0, a lebih dari 0, k lebih dari 0, mu lebih dari 0, rho lebih dari 0, eta lebih dari 0, dan yang terakhir epsilon lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk dalam analisis model matematika. Yang pertama itu tentang analisis model matematika dengan eta sama dengan 0 dan epsilon sama dengan 0. dx per dt sama dengan r kurang gamma xt kali beta vt xt per xt tambah yt sama dengan rho yt. Kemudian dy per dt sama dengan beta vt xt per xt tambah yt kurang ayt kurang rho yt. Dan yang terakhir dia akan membentuk dv per dt sama dengan kyt kurang mu vt. Nah, ini kita bisa sebut sebagai persamaan 2.2 untuk x kali 0 sama dengan x0 lebih dari 0, y0 sama dengan y kali 0 sama dengan y0 lebih dari 0, v kali 0 sama dengan v0 lebih dari 0. Dan untuk r, gamma, beta, alpha, k, mu, rho, eta, dan epsilon itu semuanya lebih dari 0. Ini persamaan yang 2.2 akhirannya masih sama dengan persamaan 2.1. Kemudian sistem persamaan 2.2 ini mempunyai dua titik kesetimbangan, yaitu titik yang pertama dia E0 sama dengan R per Y, 0,0. Dan untuk titik yang kedua ada, kita namakan itu sebagai E bintang, sama dengan R per AR0, 1 kurang R0 per R0, RK per A kali 1 kurang R0 per R0, dengan R0 ini sama dengan beta K per mu alpha tambah rho. Nah, kali E0. Bukan kali E0 sih di sini. E0 ini menggambarkan suatu kondisi di mana sudah tidak ada lagi penyakit yang menyerang. Sedangkan E bintang ini menggambarkan suatu kondisi di mana penyakit selalu ada dalam populasi tersebut. Dan untuk R0 ini dia menggambarkan rata-rata individu dari suspected menjadi terinfeksi karena satu individu infected. Nah, dari sini kita akan memperoleh, atau dari persamaan 2.2 ini kita akan memperoleh matriks Jacobian, yaitu matriks Jacobiannya untuk baris yang pertama ada negatif gamma kurang beta V per X tambah Y tambah beta Vx per X tambah Y dipangkatkan 2, beta Vx per X tambah Y dipangkatkan 2 tambah
row. Di sini ada salah pengetikan, sebenarnya di sini row bukan P. Nah, untuk selanjutnya negatif beta X per X tambah Y. Untuk baris yang kedua, beta V per X tambah Y kurang beta XV per X tambah Y dipangkatkan 2 kurang beta Vx per X tambah Y dipangkatkan 2 kurang A kurang rho beta X per X tambah Y. Dan untuk baris yang ketiga didapat 0K negatif mu. Selanjutnya, matriks Jacobian ini kita akan sebut dengan sebagai persamaan 2.3. Nah, kita masuk dalam analisis kestabilan E0. Sesuai dengan R0 sama dengan BK per mu kali alfa tambah rho. Tadi kan yang di atas telah disebutkan di sistem 2.2 kan dia ada 2 titik kesetimbangan dengan R0 sebagai beta K per mu kali alfa tambah rho. Akan ditunjukkan bahwa jika R0 kurang dari 1 maka E0 stabil asimptotik, dan jika R0 ini lebih dari 1 maka E0 ini tidak stabil. Nah, selanjutnya kita masuk dalam buktinya. Nah, dari persamaan 2.3 yang tentang matriks Jacobian akan diturunkan menjadi, dia akan jadi lambda tambah gamma kali lambda kuadrat tambah mu gamma tambah A lambda tambah rho lambda tambah rho mu kurang beta K itu sama dengan 0. Nah, dengan akar persamaan karakteristiknya adalah untuk lambda 1 dia sama dengan negatif gamma, untuk lambda 2 sama dengan negatif rho kurang mu kurang A kurang akar dari rho kuadrat kurang 2 rho mu tambah 2 rho A tambah mu kuadrat kurang 2A mu tambah A kuadrat kurang 4 beta K per 2. Ini lambda 2. Dan untuk selanjutnya, yaitu lambda 3 karena di sini ada salah pengetikan. Nah, lambda 3 kan yaitu dia negatif rho kurang mu kurang A tambah akar dari rho kuadrat kurang 2 rho mu tambah 2 rho A tambah kuadrat kurang 2 A mu tambah A kuadrat kurang 4 BK sama dengan 2. Nah, ini terlihat bahwa lambda 1, lambda 2 adalah negatif, sedangkan lambda 3 negatif ketika R0 itu kurang dari 1. Dengan demikian, E0 ini akan stabil asimptotik. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu analisis kestabilan E bintang. Sesuai dengan formula R sama dengan beta K per mu alfa tambah B. Di sini ini adalah mu kali A tambah rho. Di situ bukan alfa karena ada salah pengetikan. Akan ditunjukkan bahwa jika R0 lebih dari 1 maka
E bintang stabil asimtotik, dan jika R0 kurang dari 1, maka E bintang tidak stabil asimtotik. Mari kita lihat buktinya. Nah, dari persamaan 2.3 yang akan diturunkan, maka dia akan menjadi lambda pangkat 3 tambah A1 lambda pangkat 2 tambah A2 lambda tambah A3 sama dengan 0. Dengan A1 dia ada rho tambah A tambah beta kali R0 kurang 1 per R0 kurang 2 kali 2 tambah 2. A2 sama dengan beta per R0 kurang 2 tambah beta kali R0 kurang 1 per R0 kurang 2 tambah A-nya tambah R-nya tambah gamma mu tambah gamma beta K kali R0 kurang 1 per R0 kurang 2 dipangkatkan 2 tambah gamma A tambah gamma rho tambah beta Ka kali R0 kurang 1 dipangkatkan 2 kurang R0 per R0 kurang 2 dipangkatkan 2. Untuk A3 gamma rho mu tambah gamma mu A kurang gamma beta kamu kali R0 kurang 1 per R0 kurang 2 dipangkatkan 2 tambah gamma beta K per R0 kurang 2 tambah beta K A minus R0 kurang 1 dipangkatkan 2 kurang per R0 kurang 2 dipangkatkan 2. Nah, dengan menggunakan teorema Roth-Hurwitz dan diasumsikan bahwa R0 ini lebih dari 1, maka E bintang ini stabil asimtotik. Selanjutnya, bagian kedua. Tadi kan bagian pertama kita membahas tentang analisis model matematika dengan eta sama dengan 0 dan epsilon sama dengan 0. Kalau yang sekarang kita akan bahas analisis kestabilan model matematika dengan eta tidak sama dengan 0 dan epsilon tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan asumsikan bahwa eta tidak sama dengan 0 dan epsilon kan tidak sama dengan 0. Maka untuk model SIR untuk penyebaran Hebbiw, dia akan menjadi seperti berikut, yaitu dx per dt kurang r kurang y xt kurang kali negatif 1 kurang eta kali beta ft xt per xt tambah yt sama dengan rho yt. Nah, selanjutnya akan menghasilkan dy per dt dan dv per dt. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2.4 dengan x, y, v itu dikali 0 akan lebih dari 0. Atau masing-masing x0 itu lebih dari 0, y0 lebih dari 0, v0 lebih dari 0. Untuk r, gamma, beta, a, k, mu, rho, eta, dan epsilon semuanya itu lebih dari 0. Sistem persamaan 2.4 ini akan memiliki keseimbangan yaitu E rho T dengan titik R per gamma dengan titik R per gamma dengan 0 dan untuk titik pangkat 0 yaitu R per R0T, R per A kali R0T kurang 1 per R0T, 1 kurang epsilon R per mu A
R0T kurang 1 per R0T dengan R0T ini sama dengan 1 kurang theta beta K per mu kali alfa, bukan alfa, kali A tambah rho, dan theta itu sama dengan di sini tidak ya, di sini nggak dipakai yang ini, berarti alfa itu theta itu sama dengan epsilon tambah eta kurang epsilon eta, yang mana memberikan kombinasi efektivitas dari dua pengobatan. Maka 1 kurang theta tambah kali 1 kurang eta kali 1 kurang epsilon. Ini menggambarkan bahwa masing-masing pengobatan itu bekerja secara individu, tidak tergantung satu sama lain. Sesuai dengan R0 theta sama dengan 1 kurang theta beta K kurang mu A tambah rho akan menunjukkan bahwa ET bintang ada jika R0T lebih dari 1. Nah, di mana kan R0T di sini kita tulis lebih dari 0 jika dan hanya jika R per A kali R0T kurang 1 per R0T lebih dari 0. R per A lebih dari 0, maka R0T kurang 1 per R0T lebih dari 0 jika dan hanya jika R0T kurang 1 lebih dari 0 jika dan hanya jika pula R0T lebih dari 1. Nah, dari permasalahan pemodelan matematika tentang penyebaran virus hepatitis, kita akan tarik kesimpulan bahwa dasar R0 kurang dari 1 dan titik keseimbangan endemik virus stabil pada saat rasio reproduksi dasar R0 lebih dari 1. Selain itu, hal ini akan dilakukan dengan kita harus memberikan vaksin kepada setiap individu yang rentan terinfeksi dan memberikan pengobatan kepada penderita hepatitis B. Keefektivitasan pengobatan sangat berpengaruh terhadap penyebaran HBV kepada individu yang rentan terinfeksi. Nah, demikianlah video yang saya buat tentang penjelasan mengenai masalah untuk menggunakan model matematikanya tentang penyebaran virus hepatitis B ini. Mohon maaf jika dalam video saya ini banyak sekali salah-salah kata, salah-salah berucap, dan mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.